Saudara-saudari, saya hari ini dia tertarik untuk memberi sesuatu tentang Santo Yohanes Gabriel Perbuar, dan saya kira alangkah baik kita lebih tahu siapa orang kudus itu. Dia memang seorang martir dari Cina. Kita bisa sedikit melihat keadaan di Cina pada abad itu. Misi-misi di Cina mulai pada abad ke-14 dengan orang Fransiskan, tetapi sesudah ada penemuan dari Amerika Serikat, dari Amerika Latin, dari jalan untuk putar sekeliling dunia, diadakan sesuatu yang luar biasa, yaitu Portugal dan Spanyol mau menguasai seluruh dunia. Mereka membagikan bersama dengan Sri Paus, Portugal dapat sebagian dari dunia dan Spanyol bagian lain, dan mereka ditugaskan untuk menginjili, semacam patronaria atau menjadi yang memiliki hak untuk membawa kabar baik. Dan ini pada abad ke-16. Tetapi toh pada abad ke-17, karena Portugal dan Spanyol sedikit kehilangan kekuasaan di Afrika, di Asia, dan makin maju Belanda dan Inggris, akhirnya Sri Paus memutuskan bahwa tidak boleh hanya dalam tangan orang itu. Dan untuk itu didirikan yang suatu yayasan di Vatikan yang disebut Propaganda Fide, yaitu suatu yayasan untuk mengatur penginjilan di seluruh dunia, terutama di tempat-tempat di mana Kristus belum dikenal. Dan ini dijadikan masa Paus Gregorius ke-15 yang memutuskan hal itu pada 22 Juni 1622, dan masuk waktu itu misionaris baru, yaitu antara lain misi Prancis yang itu MEP, Mission Étrangère de Paris, dan berbagai yang lain. Dan pada waktu itu juga terjadi perselisihan antara misionaris dulu, yang kebanyakan orang Yesuit, yang mau menyesuaikan ajaran agama dengan kebudayaan setempat, dan misionaris baru yang tidak mau dengar tentang inkulturasi, yang mau supaya ala barat. Memang kalau di Amerika Latin, Amerika Utara, gampang menghancurkan kebudayaan dari orang India yang katakan tidak begitu kuat. Tetapi kalau datang ke India dan ke Cina, tidak mungkin menghancurkan kebudayaan mereka. Dan orang Yesuit justru sebagai Franciscus Xaverius, sebagai juga Alexander de Rhodes, berusaha untuk mendekati sastra, kebudayaan, kekayaan ilmu dari orang setempat. Dan ini yang ditolak oleh misionaris baru, sehingga akhirnya timbul pertengkaran antara mereka tentang rite Cina, apakah boleh menerima cara kebudayaan Cina atau dihapus sebagai hal yang dianggap tahyul, dianggap tidak sesuai dengan agama.
Dan dalam hal ini timbul juga perselisihan antara Yesuit dan Jansenis, dan niatan bahwa yang menjadi ketua dari misionaris dari Perancis, yaitu MEP, Misi Étrangère Paris, berjiwa Jansenis anti-Yesuit, dan akhirnya dia berhasil sehingga pada tanggal 19 Maret 1715 Yesuit disuruh berhenti. Maka harus cari orang untuk mengganti mereka, dan orang yang mengganti mereka antara lain orang Lazaris, CM. Yang Lazaris pertama yang berangkat ke Cina pada tahun 1697 ialah Luigi Antonio Appiani, dan seorang yang projo tetapi yang dalam perjalanan di kapal menjadi orang CM, Johann Muller, dan mereka bersama diutus untuk membuka seminari, yaitu untuk membina imam-imam projo, imam-imam lokal. Dan ini tahap pertama dari hadirnya CM di Cina. Tahap pertama itu dari tahun 1697 sampai 1767. Akhirnya karena justru soal tidak menerima kebudayaan Cina, makin ditentang dan harus berhenti. Periode kedua mulai sesudah itu pada tahun 1784. Saya tidak akan baca semua daftar dari Romo CM yang diutus di situ, tetapi cukup banyak. Saya ambil semua itu dari buku dari Louis Mezzadri yang tentang sejarah kongregasi misi, dan menarik lihat bagaimana mereka pelan-pelan masuk. Dan salah satu yang paling menonjol dari yang masuk adalah antara lain Francis Régis Clé yang menjadi martir juga. Dia anak dari yang 13 dari 15 anak. Dia lahir di Grenoble, Prancis pada tanggal 19 Agustus 1748, masuk CM, dan akhirnya menjadi semacam dosen teologi, sangat dihargai. Konfrater lain berkata bahwa setiap semacam perpustakaan yang berjalan. Dan waktu revolusi Prancis datang dan rumah CM dihancurkan, dia minta diutus ke Cina. Dia pergi ke Cina pada tahun 1791. Dia sudah umurnya cukup banyak, dan itu akan menjadi suatu kesulitan untuk dia karena untuk belajar bahasa Cina dan lain-lain, kalau dengan umur itu sedikit sulit. Tetapi dia kerja terus dengan mengalami kesulitan dari penganiayaan pada tahun 1085, 1811, 1818, dan akhirnya ditangkap pada tanggal 6 Juni 1819 dan dibunuh secara kejam pada 18 Februari 1920.
di Wuchang. Dia sudah bekerja 30 tahun di China tanpa pamrih, tanpa merasa lelah. Ini menjadi contoh untuk Johannes Gabriel Perboire. Johannes Gabriel Perboire lahir di Prancis juga, di Puech, suatu kampung kecil di Prancis Selatan, pada tanggal 6 Januari 1802. Dia adalah anak sulung dari 8 adik-beradik, dan dari antara 8 itu 6 yang menjadi biarawan atau biarawati. Pada tahun 1817 dia disuruh oleh orang tuanya untuk mendampingi adiknya Ludovic Louis yang mau masuk CM, dan untuk itu mau masuk seminari menengah di Montauban, seminari yang diketuai oleh pamannya Jacques Perboire, seorang Lazaris. Dan Johannes Gabriel Perboire pada mulanya tidak merasa terpanggil, tetapi karena dampingi adiknya dan dengar semua yang diajarkan di situ, dia juga merasa tertarik untuk pergi ke China, karena waktu itu semua orang CM ada mimpi pergi ke China. Saya sendiri masuk CM karena mimpi masuk ke Asia. Dan Gabriel dengan demikian masuk CM juga. Dia ditadiskan dan menjadi guru teologi di Saint-Flour Seminar, lalu direktur novisiat di pusat di Paris. Pada tahun 1830 adiknya Louis, Imam Lazaris juga, berangkat ke China, tetapi dia meninggal dalam kapal, tidak sampai ke sana. Maka Johannes Gabriel makin tertarik untuk pergi mengganti adiknya yang gagal ke sana, menjadi pastor di sana. Maka akhirnya dia berangkat pada tanggal 24 Maret 1835. Dia sudah berumur 33 tahun. Ini juga hambatan terlambat. Tetapi toh dia berangkat bersama dengan Joseph Gabe dan Joseph Perry. Gabe yang nanti akan menjadi seorang yang sangat aktif di daerah Tibet, dan akhirnya diusir juga, tetapi akan mati karena penyakit di Amerika Latin. Memang mereka yang menuju China singgah di Indonesia. Gabriel Perboire tinggal antara lain di Surabaya dan melihat bahwa memang ada harapan besar Indonesia bisa menerima Injil. Waktu itu kami CM belum ada. Saya juga lihat bahwa ada satu misionaris dari tingkat pertama, yaitu Apiani, yang waktu diusir dari China tinggal di Batavia dari tahun, yaitu Jakarta, dari tahun 1708 sampai 1710, sebelum masuk lagi ke China secara tersembunyi. Berarti memang mereka sudah melihat Indonesia juga, tapi belum sempat. Waktu itu untunglah orang Jesuit juga kerja di Indonesia dengan sangat baik dan selalu dengan semangat yang sama menghargai kebudayaan setempat.
Johannes Gabriel Pervoir sampai ke Macau sesudah 6 bulan dalam perjalanan di laut, dan di situ dia mulai belajar bahasa, tentu belajar kebudayaan, dan ditugaskan di dalam daerah Honan pada Agustus 1836. Jalan yang sulit sampai ke tempat itu, sampai dia jatuh sakit, tetapi sesudah itu bisa sembuh. Dan daerah itu ada 1.500 orang Katolik dengan 20-an stasi, semua jalan kaki. Dalam jangka waktu 6 bulan bersama dengan seorang pastor Cina, mereka berjalan jalan kaki 1.500 km. Pada Januari 1838, Pervoir dipindahkan ke Hubei, di mana ada 2.000 orang Katolik, 15 stasi. Sekali lagi mulai jalan-jalan. Tetapi waktu itu timbul perang opium. Inggris mau mendapat monopol untuk penjualan opium, dan mau justru melemahkan kekuatan dari Kaisar Cina. Dan tentunya akibatnya timbul perang, 2 kali perang. Perang pertama tahun 1839 sampai 1842, Inggris melawan Cina. Lalu perang kedua 1856 sampai 1860, di mana Inggris, Perancis, Amerika Serikat melawan Cina. Memang halaman yang paling buruk dari penjajahan Eropa di Asia. Memalukan, dan tentu konsekuensinya untuk misionaris yang adalah orang Eropa sangat buruk. Mereka dianggap sebagai orang yang bekerja dengan musuh. Maka pada tanggal 15 Juli 1839, Romo Pervoir bersama dengan Romo Wang, seorang pastor Cina, bersama dengan Romo Baldus dan seorang Fransiskan, Romo Rozzolati, berada dalam rumah mereka, dan tentara Cina datang. Mereka masih sempat lari, yang 3 lain lari jauh. Pervoir kira cukuplah pergi menyembunyikan diri ke dalam hutan. Tetapi ada seorang katekis dari dia yang ditangkap oleh tentara, disiksa, dan akhirnya katekis itu menyebutkan di mana Pervoir itu, sehingga dia ditangkap. Dia ditangkap dan disiksa secara luar biasa. Akhirnya pada tanggal 15 Juli 1840 dia dihukum mati, dan penghukuman mati itu yaitu dicekik dan diikat pada salib terjadi pada tanggal 11 September 1840. Suatu kemartiran sesudah hanya 5 tahun di Cina yang bisa dia kerjakan hebat, tetapi singkat. Kalau dibandingkan dengan Clay dengan 30 tahun, untuk kami misionaris lebih tertarik pada Clay daripada Pervoir. Tetapi toh
Perbuar juga seorang yang sangat kita puji. Perbuar salah satu dari begitu banyak martir di Cina. Ingatlah bahwa pada tanggal 1 Oktober 2000 Sri Paus Yohanes Paulus II menyatakan martir 120 martir Cina, yaitu yang menjadi martir antara tahun 1630 dan 1930. Kisah dari misi di Cina memang kisah penuh dengan sengsara. Di antara martir itu 87 orang Cina, 13 orang Prancis, termasuk waktu itu Clay. Perbuar sudah dinyatakan kudus sebelumnya. 12 orang Italia, 16 orang Spanyol, 1 orang Belgia, 1 orang Neerlandia. Saya omong itu supaya kita lihat bahwa Perbuar salah satu dari satu kelompok besar orang yang menjadi saksi sampai menjadi martir, dan yang sudah dinyatakan martir secara resmi pasti bagian yang sangat kecil dari jumlah yang seluruhnya. Kalau dilihat riwayat dari orang-orang dari dua periode yang saya sebut tadi, menurut kisah yang saya bisa baca, mereka seringkali lebih sering di penjara daripada bebas, sering disiksa, tidak sampai dibunuh, barangkali hanya disuruh keluar dan diusir, tetapi dengan sengsara besar. Teladan dari misionaris itu dan dari pastor, sister, orang awam, katekis dan lain-lain yang orang Cina bisa menjadi teladan untuk kita sekarang. Untunglah kita tidak perlu memikirkan menjadi martir, tetapi toh kita harus punya semangat untuk membawa kabar baik, membawa Injil dengan menghargai kebudayaan dan berdialog dengan yang lain, mengutamakan pelayanan orang miskin dan melihat kekayaan kebudayaan yang ada. Saya kira yang Perbuar menjadi contohnya. Kita bisa lihat gambarnya, pakaian ala Cina, bukan pakaian ala Eropa seperti dulu tentang Justinus de Jacobis memperlihatkan bahwa untuk menjadi saksi Kristus harus masuk dalam kebudayaan setempat. Semoga anak-anak dari sekolah Santo Yohanes Gabriel Perbuar itu bisa dibina dalam semangat menghargai kebudayaan mereka, kekayaan mereka sebagai orang Indonesia, dan sekaligus kebanggaan menjadi orang yang ikuti Yesus. Ini yang dibawa oleh misionaris sebagai Gabriel Perbuar. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir